Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah waktu itu berjalan terus, tidak pernah berhenti. Dan kata waktu itu berasal dari bahasa Arab al-waktu, dimaknai pertama sebagai al-asr, waktu yang sangat singkat, yang berarti masa. Oleh karena itu rugi jika tidak diisi dengan iman, rugi jika tidak diisi dengan amal soleh, dan rugi jika tidak diisi dengan dakwah. Saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan dalam kasih sayang. Itu disebutkan dalam surat Al-Asr. Bahkan kemudian dalam surat Al-Balad diingatkan orang yang selalu menjaga keimanannya, selalu berwasiat dengan kesabaran dan berwasiat dengan kasih sayang, itulah yang disebut dengan ashabul yamin atau ashabul maimanah, yang keuntungannya dijelaskan dalam surat Al-Waqiah. Jadi ulaika ashabul maimanah. Kemudian yang kedua, waktu juga dimaknai sebagai al-umr atau al-umru, berarti umur, waktu hidup di dunia ini. Jadi menyesal, sengsara dan celaka jika tidak digunakan untuk berilmu, untuk belajar, dan tidak digunakan untuk beramal, untuk bekerja, beribadah, dan beramal soleh dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Allah ingatkan ketika penghuni neraka berada di neraka, mereka berteriak histeris, kesakitan dalam neraka itu. Kemudian berdoa, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Pasti kami akan mengerjakan amal soleh yang dulu tidak kami lakukan waktu di dunia. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadakkar, kata Allah. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sehingga cukup bagi kalian untuk mengambil pelajaran, bagi orang-orang yang mau mengambilnya. Waja'akum an-nadhir, dan dalam waktu yang sama telah datang kepada kalian pemberi peringatan, tapi kamu abaikan, kamu lalaikan. Fadzuqu famalid dhalimina min nasir. Sekarang rasakan azab itu, neraka itu, kesengsaraan itu, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ini surat Al-Fatir, ayat 37. Nah, ayat ini menjelaskan waktu hidup di dunia adalah kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk mengamalkan ilmu. Rugi kalau kita tidak hadir di majelis ilmu, kalau cuma sholat berjamaah doang kemudian pulang. Penyesalan di akhirat tidak lagi berguna karena waktu telah habis, umur telah sirna. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, an-nadhir yang artinya pemberi peringatan sejatinya ada 3. Pertama Rasul, yang kedua Al-Quran, yang ketiga uban yang ada di rambut kepala kita, yang menunjukkan kita sudah tua, agar sadar bahwa ajal semakin dekat dan umur semakin berkurang. Yang ketiga, waktu itu dimaknai sebagai ad-dahru, yang artinya kumpulan dari masa, tahapan waktu yang panjang, yang disebut hin sebagai waktu yang terus berjalan tanpa henti. Dan ini Allah mengajak dialog kepada kita yang bernama manusia. Hal ata alal insan hin min ad-dahri, bukankah telah datang kepada manusia suatu masa dari waktu, lam yakun syai'an madhkura, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, belum diciptakan, belum ada. Maka kata hin, waktu, masa tertentu, baik pendek ataupun panjang. Ad-dahru, rentang waktu yang panjang. Perjalanan manusia hin minad dahri, adalah tenggang waktu dari perjalanan zaman ini. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, al-muradu bil hin muddah minaz zaman tawilah, yang dimaksud dengan suatu masa yang panjang dari waktu itu, itulah ad-dahru.
Sedangkan At-Tabari menjelaskan suatu masa di pengalaman perjalanan waktu ketika manusia belum diciptakan. Seiring dengan perjalanannya waktu, manusia yang asalnya tidak ada lalu diciptakan, diadakan, ditumbuhkan, dikembangkan, kemudian disempurnakan dalam bentuk yang paling sempurna, dalam rupa yang paling sempurna, yang dalam surat At-Tin disebut sebagai ahsanut taqwim, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waktu juga dimaknai sebagai as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Waktu berakhirnya kehidupan di dunia yang fana ini, serta dimulainya kehidupan di akhirat yang disebut dengan al-qiyamah. Waktu kehancuran alam semesta, waktu hisab, dan waktu pembalasan dengan surga dan neraka. Waktu yang digoibkan, tidak ada yang tahu kapan terjadinya as-sa'ah itu selain Allah. Innallaha indahu ilmu sa'ah, kata Allah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat itu, tentang as-sa'ah itu. Qul innamal ilmu indallah, kata Nabi, kata Allah, katakan oleh Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya pada Allah saja. Wa innama ana nadhirun mubin, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jangan sampai melupakannya, jangan sampai melalaikannya, jangan sampai mengabaikannya. Waktu sudah ada sebelum manusia ada, dan tetap ada walaupun manusia sudah tidak ada. Kemudian melebur dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, kehidupan yang sebenarnya tidak ada lagi senda gurau dan permainan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, dan kehidupan di dunia yang sekarang ini adalah senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, sementara kehidupan akhirat, negeri akhirat, kampung akhirat, rumah di akhirat, itulah ya, kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Jadi orang yang berilmu, dia akan peduli dan memprioritaskan kampung akhirat sebagai kampung di mana kehidupan yang sebenarnya Allah wujudkan. Dan kehidupan yang sebenarnya yang kekal abadi itu, pertama adalah sorga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang kedua ya, adalah untuk orang yang baik, untuk orang yang benar, untuk orang yang jujur, yang disebut shadiq. Dan yang ketiga adalah bagi orang yang beriman, bagi orang yang berhijrah, dan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, kehidupan yang sebenarnya adalah neraka bagi orang yang kafir dan zalim. Kemudian bagi orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk ketika merayakan tahun baru, baik Hijriah maupun Masihiyah. Oleh karena itu doa ya, agar dimasukkan ke surga dan dilindungi dari neraka. Rasul mengajarkan, Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dalam musnadnya, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Dan sabda Rasulullah, siapa yang meminta kepada Allah surga 3 kali, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma inni as'aluka jannata, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah ia ke dalam surga. Dan siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Qalat nar, neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah lindungilah ia dariku dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dalam musnadnya, dan dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi.
itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan.